Oke, Anggun di sini sebelumnya dari mana ya? Saya dari kos ibu tadi kesini, tapi asli orang rumah. Oh, oke. Baik, Anggun di sini perkenalkan nama Ibu Leni Nafila. Sebelumnya Anggun udah pernah konseling? Belum bu, baru pertama. Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi konseling itu untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi Anggun boleh tuh bercerita apa sih yang masalah Anggun punya, dan Anggun nggak usah merasa takut gitu. Apa ya masalah Anggun akan orang tahu gitu, karena di sini dan konseling itu memiliki asas kerahasiaan sehingga apa yang Anggun sampaikan kepada ibu ataupun yang Anggun ceritakan itu tidak akan ibu sebarkan karena kami memiliki asas kerahasiaan. Jadi apakah Anggun bersedia dalam proses ini? Bersedia bu. Baik, terima kasih sebelumnya ibu ucapkan. Apa sih permasalahan Anggun sehingga Anggun datang ke tempat ibu? Jadi begini bu, saya punya masalah sedikit tentang keluarga di rumah gitu. Keluarga saya tuh apa ya bu, keras gitu. Apa-apa tuh selalu hal-hal sepele itu selalu dianggap besar gitu. Jadi saya merasa saya ini takut, saya ngerasa saya nggak disayang, saya ngerasa sendiri, nggak ada yang suka gitu. Padahal kadang cuman kayak mau kemana, misalnya saya sama orang di rumah kan mau kemana, nanya gitu kan. Tapi kayak jawabnya, alah mau tahu aja kayak gitu. Tapi dengan ada yang kayak tinggi gitu bu, jadi kan saya ngerasa dengernya kan kayak nggak enak gitu bu. Jadi saya mikir saya ini harus gimana sih gitu. Sebenarnya apa karena saya yang nggak boleh nanya-nanya gitu. Karena saya suka nanya-nanya kan bu, gimana cerewet. Aku cerita sama siapa gitu. Karena kan kita juga sedih ya, ada yang tak galau, sedih gitu. Karena pengen cerita misalnya sama nenek aku bu gitu. Pengen cerita ini itu, tapi kayak alah lebay itu aja pun, nah kayak gitu kita ngerasa kayak iya ya apa pun berlebihan, tapi kalau misalnya aku berlebihan, setiap aku cerita tuh nggak pernah didengerin gitu. Oke, jadi di sini Anggun merasa keluarga Anggun ini berlebihan ya. Lalu Anggun juga merasa apa Anggun yang berlebihan atau memang keluarga Anggun yang tidak bisa merespon yang apa Anggun ceritakan. Jadi Anggun, jadi di satu keluarga itu menurut Anggun maksudnya kan keras nih. Semuanya keras atau beberapa keluarga Anggun aja sih kayak apa ibu Anggun atau siapa yang menurut Anggun keras di dalam rumah? Kalau keras itu sih bu, kayaknya emang semua karakter orang di rumah keras sih. Kayak memang apa-apa tuh keras, dari ngomong, dari apa, tapi sama orang di rumah aja gitu. Tapi kalau misalnya sama tetangga, teman-temannya gitu, teman-teman nenek, ayah, ibu gitu, ya baik. Anggun pernah nggak kayak bertanya gitu kenapa sikap orang tua ke orang lain tuh lebih hangat dibanding kepada keluarga sendiri? Anggun pernah nggak bertanya itu kepada orang tua Anggun gitu? Belum. Kenapa Anggun belum bertanya? Aku masih ragu-ragu atau Anggun tidak berani menyampaikan hal tersebut? Gimana ya bu, sebenarnya sih pengen sih mau ngomong gitu, nanya bu kenapa ngomongnya gitu, kok beda gitu kan. Tapi belum lagi kita sampai ke sana, responnya itu kadang ya itu tadi, kita belum mencoba tapi sudah mendapatkan respon yang tidak baik. Jadi ketika kita mau menanya tadi tuh kayak nggak jadi gitu loh bu, kayak udah nggak usah gitu. Ibu paham perasaan Anggun, mungkin Anggun merasa seperti kayak
Anggun maunya A tapi ibu udah merasa B aja gitu, kayak tidak sesuai yang Anggun harapkan. Menurut Anggun apa sih yang harus Anggun lakukan gitu? Ya pernah sih kepikiran buat ngomong gitu kan, nanya gitu. Mungkin saya juga salah sih, kadang waktunya juga belum pas gitu kan. Mungkin itu tadi, saya lebih memikirkan kapan saya harus nanya, itu waktunya, momen yang pas untuk ngomong baik-baik sama orang tua saya gitu. Kalau adik Anggun tuh ke orang tua atau orang tua tuh apa emang setiap hari, kan emang harus setiap hari seperti itu ya? Atau gimana? Atau karena apa ada masalah di balik itu? Kalau adik, karena dia masih kecil kan Bu, jadi itu kayak dia ya udahlah gitu, kayak nggak ngerti apa-apa, kayak nggak masukin hati juga gitu, nggak ngambil pusing gitu. Orang tua pernah nggak kayak kadang ngajak Anggun ngobrol kayak Anggun gitu, kumpul keluarga gitu, mama atau bapak Anggun gitu? Nah itu dia Bu, pernah selalu, tapi caranya itu Bu kadang ayo sini kayak gitu, nggak ada yang kayak ayo Anggun lembut-lembut gitu. Nah sedangkan aku yang maunya seperti itu, lembut-lembut. Di orang tua tuh sering sebenarnya pengen ngobrol sama Anggun, cuman karena orang tua ini kayak nada bahasanya udah tinggi sehingga Anggun kayak udah menyimpulkan orang tua ini bakal marah gitu, atau Anggun emang nggak suka ya dari segi orang tua itu mengajak pembicaraan dengan nada yang tinggi. Jadi Anggun gini, ibu juga dulu tuh orang tua ibu juga seperti itu ya Anggun ya, tapi ketika ada satu hari tuh kayak ibu pokoknya orang tua itu emang kayak gitu, dia kalau mau ngajak bicara ke sini gitu karena memang terbilang keras gitu, ibu dekati saja gitu. Terus ketika ngobrol lama-lama nanti pasti dia ada nada yang menurun gitu, disitulah kita bisa menyampaikan perasaan kita. Jadi disitu ibu sampaikan juga perlahan-pelan, alhamdulillah komunikasi ibu bisa terjalin. Tapi memang karakter orang tua tuh memang awal tuh memang seperti itulah, jadi memang kita harus memahami juga. Terlebih lagi sebenarnya kita juga pengen dipahami, kita pengennya halus, tapi karakter ini kan susah juga dirubah. Mungkin kita pelan-pelan sebagai anak juga bisa meminta gitu, ayolah Bu, kita kalau manggil pelan-pelan gitu. Anggun berani gak sih kayak untuk Pak, Bu, pelan-pelan gitu ngomongnya gitu? Pernah gak Anggun sampaikan seperti itu? Belum sih Bu. Jadi Anggun selama ini kalau mau menyampaikan isi hati Anggun kemana? Nggak ada. Makanya Jadi gimana mau memulai hubungan yang komunikasi yang Anggun harapkan gitu? Anggun merasa sebenarnya emang orang tua Anggun seperti itu yang bisa berubah, atau Anggun merasa aku harus gimana gitu? Anggun merasa gimana? saya rasa sih saya harus memang ngomongin ini sih Bu ke ibu saya, mungkin kayak nanya ibu kenapa gitu kan. Jadi Anggun tahu kan yang apa ingin Anggun lakukan? Iya Bu, kayaknya saya emang harus ngomong deh gitu sama ibu saya, kalau saya itu emang gak bisa tuh diginiin gitu, dikerasin. Jadi Anggun udah tahu ya yang mau Anggun lakukan sepulang ini dalam waktu dekat ini. Semoga orang tua Anggun juga bisa memahami Anggun, dan Anggun dan orang tua tentunya saling memahami. Ibu doakan. Jadi gini Anggun, waktu kita ini kan sudah hampir habis. Anggun juga ingin berangkat kuliah juga ya nak ya. Jadi setelah Anggun sampai kepada orang tua, Anggun setelah itu boleh juga datang ke sini jika Anggun ingin bercerita lagi, ingin meluapkan isi hati Anggun. Jangan Anggun pendam masalah Anggun yang serasa Anggun ingin didengarkan orang lain. Nah, Ibu ucapkan juga terima kasih Anggun atas waktu kesediaan Anggun untuk menceritakan masalah Anggun. Ibu doakan semoga masalahnya cepat siap ya nak. Terima kasih banyak.